senang sekali saudara bisa kumpul sama-sama, menyediakan waktu untuk tetap bersama kami, menaikkan pujian, syukur, dan berdoa kepada Tuhan. Saya tahu banyak di antara saudara susah dan sulit, tetapi ada orang-orang tertentu yang berkata, walaupun saya sibuk, ketika saya make up, saya terus hatinya berdoa sambil mendengarkan rekaman ini. Itu menjadi lebih baik daripada tidak, ya. Setiap hari saya berikan kesaksian dan perenungan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan ingin kita renungkan bersama-sama. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa dunia itu terlalu banyak tantangannya, dan kita perlu jalani hati-hati, minta darah Yesus sucikan kita setiap saat dalam perkataan, perbuatan, dan angan-angan, supaya kita tidak sampai terjatuh, karena hidup ini hanya selangkah dengan maut. Raja Daud aja pernah berkata dalam firman Tuhan ketika dia menghadapi musuhnya, itulah Saul, dan Yonatan mau membela dia, anak Saul, tetapi Daud berkata, sangat membahayakan dan hidupku ini selangkah dengan maut. Tetapi untung kita walaupun hidupnya juga bisa selangkah dengan maut, karena ada virus corona, ada gempa, ada macam-macam, atau pertikaian dalam segala perkara. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita bukan orang-orang sekitar kita, bukan gempa, bukan virusnya, tapi musuh kita adalah maut. Itu kita harus kalahkan maut dengan kuasa darah Yesus. Minta kemurahan Tuhan, tinggal dalam Yesus dan sucikan oleh kuasa darah Yesus. Kalaupun sudah sempat berbuat salah, sebelum hari hanya untuk penghakiman, lebih baik kita minta ampun. Tadi malam ada seorang ibu menjerit dan mohon supaya saya doakan anaknya umur 7 tahun terjerat dengan pornografi. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Anaknya yang perempuan, berarti kakak dari anak yang umur 7 tahun itu, sempat melihat adiknya yang umur 7 tahun struggle dan ketagihan, tapi nangis-nangis, ketakutan. Apa yang harus ibunya lakukan? Saya katakan, mari kita berdoa, sucikan anakmu dengan darah Yesus dan proteksi YouTube-nya supaya tidak terjerat dengan tekanan tombol-tombol atau pop-up dari semua site-site yang membahayakan. Karena kita sebagai orang tua bukan saja harus takut terhadap narkoba, tapi pornografi itu merusak dan menumpulkan daya kehidupan, kekuatan, kemampuan anak-anak atau setiap orang untuk berpikir dan lebih cemerlang. Tuhan ingin kita bersinar, jangan sampai ada satu pun yang terjerat. Kalau sudah terjerat, lebih baik minta kuasa darah Yesus dan minta pengampunan, bertobat, dan tidak boleh melakukannya lagi. Hanya kekuatan dari Tuhan. Kalau kita jadikan Yesus sebagai kebenaran hidup kita, mari kita terus memuji Dia supaya kita terproteksi dari segala ancaman maut, ancaman kecelakaan, ancaman mara bahaya, dan ancaman apapun juga. Puji nama Tuhan, anak itu ternyata setelah didoakan, dia merasa lega walaupun masih terus menangis, tapi dia katakan, Tuhan, aku tidak mau lagi sia-siakan hidupku dengan merusak mata tontonan hal-hal yang tidak baik. Kita nyanyikan sama-sama, ya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu
ya Bapa, karena Engkau mengirimkan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, sehingga kami bisa sampai ke rumah Bapa. Bahkan di dunia pun kami bisa dapat menikmati hadirat Allah. Jalan pengampunan telah terbuka. Kami sungguh bersyukur dan minta kemurahan-Mu supaya darah Yesus selalu menyucikan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sadarkan dan buat semuanya lebih peka mengikuti jalan-jalan-Mu. Engkau adalah jalan kebenaran. Firman-Mu itu sanggup mengisi kehidupan kami supaya Roh Kudus bisa lebih leluasa mengerjakan bagiannya, kehendaknya, rencananya, bahkan visi misinya itu seperti yang Engkau inginkan. Tetapkan langkah-langkah hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami. Jangan ada satu pun yang tergelincir jatuh, karena hidup ini hanya selangkah dengan maut. Berkati kami Tuhan, supaya mata kami dicelikkan semua kekuatan musuh-musuh penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan. Kami patahkan kuasanya, tinggalkan setiap kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, negara kami, bahkan juga semua teman-teman kami, supaya semua hidup berkemenangan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Roh Kudus bertahta, bekerja dan mengawali kehidupan kami, memimpin kami dari awal kehidupan sepanjang hari ini sampai pada akhirnya. Tolong mereka yang sedang sakit, jamah dan beri sembuh. Taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Dalam nama Yesus kami usir semua kuasa penyakit yang ganggu pinggang, yang mengganggu lutut, yang mengganggu tulang-tulang, bahkan matanya. Kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang sakit karena ototnya kesingsal, ataupun karena perutnya terganggu, dadanya sesak, bahkan karena COVID-19. Kami hancurkan semua virus corona, pergi tinggalkan. Gangguan karena jantung atau apapun lainnya, kami patahkan kuasanya, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Tolong mereka yang sakit ginjal, bahkan yang sakit liver, yang sakit ulu hati, supaya Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Yang cancer, bahkan yang sakit karena bipolar, autis, oh Tuhan tolong. Yang Parkinson juga Tuhan jamah dan beri sembuh. Kami lepaskan berkat kesembuhan atas hidup saudara. Yang stroke juga Tuhan, bahkan yang koma, Tuhan tolong bukakan jalan-Mu sehingga semuanya bisa menerima segala yang terbaik. Darah Yesus sucikan, bebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa, kehidupan, perkataan masa lalu. Kami patahkan semua yang tidak berguna, bahkan yang negatif kami cabut semua dalam nama Yesus. Bebaskan mereka yang sudah sempat terikat dengan pornografi atau permainan-permainan kepalsuan, supaya semua juga dapat pengampunan karena darah Yesus sucikan. Berikan hati untuk terus tunduk kepada kehendak-Mu, kepada firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah air kehidupan yang sanggup membasahi setiap tanah hati yang gersang, sehingga pembentukan karakter ilahi dalam hidup kami terus dapat berlangsung sampai menjadi sempurna seperti Yesus, seperti Bapa kami di sorga. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, keluarga kami, bahkan anak-anak kami. Tuhan bebaskan dari segala ancaman maut, dan tolong Tuhan mereka yang kepingin menikah belum punya jodoh, Tuhan berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang sudah menikah tapi bertahun-tahun menanti belum punya anak, bukakan kandungannya. Semua roh kemandulan kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang berada di dalam kesulitan, mara bahaya, bahkan kesulitan pekerjaan. Berikan hal-hal yang terbaik, bukakan pintu-pintu surga, kasih kesempatan untuk menabur, sehingga orang yang menabur pasti menuai. Kami terus berdoa untuk mereka yang punya usaha pekerjaan di Indonesia. Berikan semua pegawai-pegawainya roh takut akan Allah, sehingga semua dapat di-manage dengan baik. Berkati juga mereka yang mau jual tanah, jual rumahnya. Tolong Tuhan sediakan pembeli yang baik. Berkati semua urusan surat-suratnya supaya dapat terselesaikan dengan lancar. Kami sungguh bersyukur dan berbahagia punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang kami kenal, yang sanggup mengubahkan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Ini doa kami serahkan semua doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok. Haleluya.